Video ini agak beda ya teman-teman, karena hari ini yang Intan bahas adalah drama Mandarin. Kenapa kok Intan bahas drama Mandarin? Intan merasa perlu untuk membahas ini karena akhir-akhir ini Intan ngedapetin request yang masuk itu tokoh-tokoh yang datanya itu minim banget di sejarah. Bahkan datanya itu tidak ada sama sekali alias fiktif. Intan bingung, teman-teman ini dapat nama orang ini dari mana toh? Ternyata usut punya usut dari serial Mandarin. Jadi yang Intan bahas hari ini itu Yanxi Palace, Ruyi Royal Palace, Legend of Condor Heroes, King's Woman, Howlan, dan Scarlet Heart. Taja nih hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Sebelum memulai video ini, Intan mau bacain message yang masuk via Saweria. Karena Intan sudah absen seminggu, jadi Sawerianya agak numpuk. Maaf ya, karena Intan ada kerjaan di sana dan gak bisa ditinggal, jadi Intan terpaksa absen seminggu. Oke, Saweria yang pertama dari Ken, message-nya keep sharing, terima kasih. Yang kedua dari Jen Soekarno, message-nya tetap semangat, terima kasih. Kemudian yang ketiga dari MK, tetap semangat Kak, terima kasih. Juga Joe, terus berkarya menceritakan sejarah orang Tionghoa, terima kasih. Lalu Soen, message-nya semangat terus, terima kasih. Buat teman-teman yang mau mendukung Intan supaya channel ini bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa mendukung Intan via Saweria. Linknya Intan taruh di description box ya. Untuk Saweria yang terakhir dari D, persaingan selir-selir untuk menjadi ratu dan ratu dibuang di Istana Dingin. Intan kurang paham maksudnya, Intan coba menjelaskan ya, semoga mengerti maksudnya. Gini guys, data resmi bertengkarnya istri-istri kaisar itu kayak gimana, gontok-gontokannya itu kayak gimana, itu tidak dijelaskan secara detail. Cuman memang kebanyakan tema-tema ini diangkat drama-drama Mandarin, bukan berarti itu fiktif sih. Secara logika itu mungkin terjadi lah, soalnya kaisar cuma satu, istrinya itu banyak, puluhan, ratusan, sampai ribuan. Dan hakim dari istri-istri itu adalah permaisuri. Ya gimana pinter-pinternya menjilat permaisuri aja kalau mau aman. Kalau teman-teman pengen tahu realnya, cerita realnya itu Intan pernah bahas di Ucedian. Ini linknya ada di atas, di description box juga sudah Intan bahas. Kalau kisahnya Ucedian, persaingan selir-selir dan istri-istrinya itu nyata. Kalau yang di film-film ini, di film-film Mandarin itu banyak yang didramatisir. Persaingan istri-istri kaisar itu sebatas yang Intan tahu, Intan sudah pernah bahas sebelumnya, peringkat-peringkatnya itu apa saja, gimana cara ngedapetinnya, gimana cara naik peringkatnya. Buat teman-teman yang belum nonton, Intan saranin untuk nonton ini ya, linknya ada di atas, di description box juga sudah Intan taruh. Sekarang Intan lanjut ke Istana Dingin. Tentang Istana Dingin itu di Forbidden City-nya sendiri itu tidak ada wilayah yang namanya Istana Dingin. Istana Dingin itu dipakai sutradara sama penulis-penulis novel untuk tahanan rumah. Tahanan rumah itu ya kayak nasibnya kita sekarang ini guys. Tahanan kayak penjara, tapi bentuknya itu rumah, nggak boleh pergi dari rumah itu. Ini bahasa gaulnya itu lockdown. Hanya saja kalau kita kan nggak ada polisi di depan rumah kita. Kalau di tahanan rumah itu ada polisi yang menjaga di depan rumah, sehingga benar-benar nggak bisa keluar dari rumah. Tapi di Forbidden City itu ada tempat yang namanya Qingyangkung. Itu berada paling timur laut di Forbidden City itu. Dan diduga Qingyangkung inilah yang menginspirasi istilah Istana Dingin. Qingyangkung itu apa sih Cik Intan? Ini ada sejarahnya guys. Ada pelayan
yang namanya Wang Yaoyin. Wang Yaoyin itu gadis cantik berusia 17 tahun. Saat kaisar itu melihat Yaoyin, kaisar pengen bermain sama si Yaoyin ini. Tapi ya sayang, kaisar itu bermain terlalu jauh dengan si Yaoyin ini sehingga si Yaoyin hamil. Kaisar itu guys, dia itu gak ada cinta-cintaannya sama si Yaoyin karena memang Yaoyin hamil. Ya dengan terpaksa Yaoyin itu dijadikan selirnya kaisar. Tapi ya karena memang dasarnya nggak cinta, dikasih istana ya Qingyangkung itu. Dan Yaoyin itu gak pernah dikunjungi sama kaisar. Ya udah, Yaoyin itu ya bodoh amat. Yang penting itu dia kepingin hidup bahagia dengan anak yang lagi dikandungnya. Kaisarnya Kaisar Wanli ya guys ya. Kaisar Wanli itu kaisar ke-13 dari dinasti Ming. Akhirnya Yaoyin itu melahirkan anak laki-laki yang merupakan putra pertama Kaisar Wanli. Kaisar juga punya selir kesayangan namanya selir Cheng. Nggak lama kemudian selir Cheng itu juga melahirkan anak laki-laki. Kaisar ini kepengen anak dari selir Cheng ini yang jadi putra mahkota. Sama Ibu Suri dimarahi, loh ya nggak bisa, gimana-gimana putra mahkota itu yang harus putra pertama. Akhirnya diambillah anaknya Yaoyin ini, dan Yaoyin tidak boleh bertemu dengan anaknya sama sekali. Sejak saat itu Yaoyin stres, nangis terus-terusan, hidupnya merasa hampa, dan Yaoyin meninggal dalam kesepian penuh penderitaan di usianya yang ke-47 tahun. Itu adalah sekilas info tentang Qingyangkung yang diduga menginspirasi istilah istana dingin bagi penulis-penulis novel atau sutradara-sutradara. Gimana Sisde? Semoga jelas ya penjelasan dari saya. Kalau misalkan kurang jelas silakan tulis di komen. Oke, sekarang Intan masuk ke drama Mandarin yang ada genre sejarahnya. Gini guys, aturan mainnya drama sejarah Mandarin itu sutradara itu silakan berimprovisasi, mau mengarang bebas silakan, asal tidak membelokkan sejarah. Seperti contohnya di serial drama Haolan. Haolan itu ceritanya kisah cinta antara Cao Ji dan Liu Buwei. Mereka berdua ini diduga ayah dan ibu kandungnya Qin Shi Huang, kaisar pertama di China. Sejarah itu mencatat kalau Cao Ji itu akhirnya dijadikan tahanan rumah dan Liu Buwei itu diusir dari Forbidden City, lalu Liu Buwei bunuh diri. Sejarah mencatat seperti itu. Tapi gimana-gimana, masyarakat kan nggak suka ya kalau akhirnya set ending itu kan nggak suka. Akhirnya sutradara itu membuat episode ke-63 Cao Ji dan Liu Buwei itu bersatu berakhir bahagia. Nah itu sama KPI-nya di China itu nggak boleh tayang. Episode 63 sama 62 penjelang akhir itu nggak boleh tayang karena dianggap membelokkan sejarah. Sampai akhirnya di serial Haolan, kalau teman-teman itu nonton, berakhir di serial 62 kan, itu adegannya gantung terus dikasih narasi-narasi. Nah, aturan ketat inilah yang membuat sutradara-sutradara itu mulai males untuk mengangkat tokoh-tokoh yang terlalu penting karena ada batasan-batasannya. Makanya kebanyakan diambil tokoh-tokoh wanita, permaisuri-permaisuri yang catatan sejarahnya itu dikit banget. Contoh serial-serial drama itu Haolan, Yanxi Palace, King's Woman, Putri Huanchu, Scarlet Heart, dan Ruyi Royal Palace. Apalagi drama Scarlet Heart yang peran utamanya Rosie itu bener-bener pure fiktif, nggak ada di sejarah. Buat teman-teman yang belum tahu, Scarlet Heart itu drama tentang perebutan tahta anak-anak dari Kaisar Qianlong. Rosie ini dikisahkan dia itu bak kembang desa, cantik, ya memang cantik, artis kan ya.
diperebutkan pangeran-pangeran, semua pangeran jatuh cinta sama Rosie semua. Nah, bagaimanapun juga drama romantis ini tuh banyak diminati oleh masyarakat. Kalau misalkan Rosie ini nggak ada, belum tentu loh Scarlet Heart itu bisa ngehit. Kalau bener-bener pure kisahnya perebutan tahta anak-anaknya Qianlong. Soalnya Scarlet Heart ini ngehit banget sampai dibuat versi Koreanya loh. Pas Intan nonton Scarlet Heart ini, ya terus terang Intan gemes. Aduh, ngapain Rosie ini kok ya nggak penting-penting amat, tapi ya gimana lagi. Toh akhirnya di film Scarlet Heart itu meskipun Rosie itu kembang desa ditaksir pangeran-pangeran yang banyak gitu ya, akhirnya tuh Rosie nggak jadi sama siapa-siapa, nggak nikah sama siapa-siapa. Soalnya kalau nikah namanya kecatat di sejarah guys. Intan ambil contoh lagi drama serial Yanxi Palace. Yanxi Palace itu menceritakan kisah dari permaisuri Xiao Yichun, permaisuri ketiganya Kaisar Qianlong. Yang tadi Scarlet Heart anak-anaknya, yang ini permaisuri ketiganya. Permaisuri keduanya ada lagi dramanya, judulnya Ruyi Royal Palace. Tapi drama Kaisar Qianlong sendiri itu nggak ada. Yanxi Palace ini menceritakan kisahnya permaisuri Xiao Yichun. Karena permaisuri Xiao Yichun itu tidak terlalu banyak datanya, makanya sutradara itu bisa mengarang bebas. Nama kecilnya permaisuri Xiao Yichun aja nggak tahu loh siapa. Memang permaisuri Xiao Yichun itu dia bukan wanita yang kelas atas. Jadi begitu masuk kaisar, dia peringkatnya tidak terlalu tinggi. Di filmnya itu diceritakan kayak gini. Wei Yingluo itu nama kecil permaisuri Xiao Yichun, karangannya sutradara. Di sejarah nggak disebut kalau permaisuri Xiao Yichun itu nama kecilnya Wei Yingluo itu tidak disebut. Wei Yingluo itu masuk istana, dia seorang rakyat jelata, jadi pelayan, cantiknya setengah mampus, pinter juga, sampai jadi rebutan kaisar dan adik iparnya kaisar yaitu Fu Heng. Nah, ini juga jadi poin interestnya masyarakat sekarang. Masyarakat sekarang itu suka banget sama cerita-cerita cewek rakyat jelata yang diperebutkan oleh sultan-sultan. Masyarakat itu suka banget sama cerita-cerita yang alurnya seperti itu. Jadi makanya Here's drama Korea itu ngehit banget. Serial Mandarin Meteor Garden juga ngehit banget, kan ceritanya ya kayak gitu. Ceweknya itu orang yang nggak mampu diperebutkan orang kaya-kaya, sultan kaya-kaya dan ganteng-ganteng juga. Di film Yanxi Palace ini juga dikisahkan saking cintanya, saking bucinnya Fuka Fu Heng ini sama Wei Yingluo, sampai Fuka Fu Heng itu akhirnya meninggal di Burma untuk mendapatkan obatnya Wei Yingluo supaya Wei Yingluo itu tetap hidup, dia mati nggak apa-apa. Wah, ini kan buat cewek-cewek kan, waduh, gentleman banget, iya kan? Padahal cerita aslinya memang Fu Heng meninggalnya di Burma, tapi ya bukan karena ngambilin obatnya Wei Yingluo, karena memang ditugaskan oleh Kaisar Qianlong. Fu Heng gagal menjalankan tugasnya Kaisar Qianlong sehingga dia memutuskan untuk bunuh diri karena malu menghadap Kaisar Qianlong. Ini kalau misalkan drama itu dibuat Fuka Fu Heng itu tewasnya bunuh diri, itu kan mengurangi simpatinya penonton. Soalnya kan bunuh diri zaman ini loh ya, itu sudah dianggap suatu tindakan yang pengecut. Wah, mosok sih pemeran utama itu bunuh diri. Pemeran utama itu kan ya harus digambarkan seperfect mungkin. Makanya diceritakan Fu Heng meninggal demi mendapatkan obat buat Wei Yingluo. Loh, kalau gitu kok bisa Cik Intan? Apa ini tidak membelokkan sejarah? Kan meninggalnya bukan karena ngambilin obatnya buat Wei Yingluo. Sekarang Intan ajak teman-teman untuk menonton kisah bagaimana Fu Heng meninggal. Fu Heng 在哪儿？才生新草，中了瘴气，并经此患病指挥。 不肯离开战场，
我已经劝他很多次了，他就是如此的固执。海兰察，傅恒现在到底在哪儿？傅恒的尸身会紫禁城。Buat teman-teman yang nggak ngerti bahasa Inggris, tak ceritakan lagi dalam bahasa Indonesia. Wei Yingluo itu tanya sama Hai Lanca. Hai Lanca itu temennya Fu Heng. Fu Heng mana? Hai Lanca itu bilang, Fu Heng waktu ngambilin obat buat kamu, dia itu terkena racun. Aku tuh sudah berusaha supaya dia tuh istirahat, tapi Fu Heng itu keras kepala. Dia nggak mau. Dia pengen perang terus. Di-cut sama Wei Yingluo. Aku tanya, Fu Heng ada di mana? Kemudian Hai Lanca menjawab, mayatnya Fu Heng sudah OTW ke Forbidden City. Kalau itu konteks itu masih boleh guys. Kenapa? Karena yang pertama tidak ada adegan bagaimana Fu Heng meninggal. Iya kan? Mencari obat itu kan nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, Hai Lanca juga nggak bilang kok kalau Fu Heng itu meninggal karena keracunan, itu dia tidak bilang. Dia kan cuma bilangnya Fu Heng keracunan, terus langsung di-cut. Itu masih tidak apa-apa. Ini menggiring opini masyarakat supaya orang-orang kan nyantolnya, oh Fu Heng ini meninggalnya demi Wei Yingluo karena ngambilin obat buat Wei Yingluo. Juga di drama King's Woman yang menceritakan kisah cinta antara Kaisar Jin Sewang dengan Gong Sun Li. Ini Gong Sun Li-nya itu bener-bener pure fiktif, tidak ada dalam sejarah. Tak kasih tahu, Jin Sewang itu memang punya istri, istrinya banyak, tapi di sejarah tidak tercatat nama istrinya itu siapa saja. Ini banyak yang tanya juga ya tentang Permaisuri Ulunara Hoifanara. Permaisuri Ulunara Hoifanara itu datanya juga sedikit banget guys. Permaisuri ini itu istri permaisuri keduanya Kaisar Qianlong. Kalau yang tadi, yang Intan cerita Wei Yingluo itu kan permaisuri ketiga, ini permaisuri keduanya. Datanya sedikit banget, tapi di Ruyi Royal Palace itu bisa sampai seri berapa itu. Sebatas yang Intan tahu permaisuri Ulunara itu, dia itu pernah pada suatu tour itu dia motong rambutnya. Padahal motong rambut waktu itu dianggap itu tanda berkabung. Sudah, cuman itu ada data yang Intan dapatkan dari permaisuri Ulunara Hoifanara. Kenapa dia kok potong rambut itu juga tidak diketahui sebabnya. Mungkin karena dia bertengkar dengan Kaisar Qianlong. Kemudian tentang Legend of Condor Heroes, banyak yang request Intan untuk bahas Wu Jing, Wei Cheng, Yoko. Ini guys, semuanya itu fiktif kalau di Legend Condor Heroes itu. Ini semua murni karangan dari penulis yang namanya Louis Cha. Ini Intan sudah pernah bahas Legend of Condor Heroes ini. Buat teman-teman yang mau tahu lebih detail, linknya ada di atas. Di description box juga sudah Intan taruh. Sampai di sini dulu bahasan Intan. Semoga teman-teman lebih paham dan lebih jelas. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.